Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ketua kelas mungkin bisa pimpin doa terlebih dahulu. Oke, bagaimana kabarnya semua hari ini? Untuk absen hari ini, Ibu telah membagikan linknya melalui WA Group. Kalian dapat mengisinya melalui link tersebut. Sebelum Ibu menjelaskan materi pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Melalui metode pembelajaran jarak jauh daring, diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses belajar, memiliki sikap ingin tahu dalam menganalisis karakteristik gerak harmonis sederhana. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator dari gerak harmonis sederhana yaitu menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Indikator dari gerak harmonis sederhana yaitu yang pertama menentukan persamaan jarak harmonis, kedua menganalisis karakteristik periode, frekuensi, simpangan, kecepatan, dan percepatan suatu benda yang bergerak harmonis. Hari ini kita akan membahas getaran harmonis sederhana. Tahukah adik-adik apa itu getaran harmonik? Getaran harmonik adalah gerak bolak-balik suatu benda secara periodik melalui titik keseimbangan dan terjadi secara terus-menerus atau kontinu. Jadi, getaran harmonik dihasilkan oleh gaya yang menyebabkan benda bergetar dan selalu menuju kedudukan setimbang. Contoh getaran harmonik adalah getaran pada bandul atau ayunan dan getaran pada pegas. Terdapat beberapa persamaan pada getaran harmonik. Pertama, persamaan simpangan. Simpangan getaran sederhana dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A sin theta sama dengan A sin omega T. Benda menghasilkan satu getaran atau satu fase jika sudut yang ditempuh sebesar 2pi radian atau 360 derajat. Apabila benda telah menempuh sudut fase sebesar theta 0 pada saat T sama dengan 0, maka persamaan simpangan menjadi Y sama dengan A sin omega T tambah theta 0. Besarnya omega sama dengan 2pi F sama dengan 2pi per T. Dengan Y adalah simpangan, satuannya M, A adalah amplitudo atau simpangan terjauh, satuannya M, meter. Omega adalah kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon. T adalah waktu, satuannya sekon. Theta sama dengan omega T tambah theta 0 adalah sudut fase, satuannya radian. Theta 0 merupakan sudut fase awal, satuannya radian. F adalah frekuensi, satuannya Hz. T adalah periode, satuannya sekon. Persamaan kedua adalah persamaan kecepatan. Kecepatan getaran harmonik adalah turunan pertama dari fungsi simpangan terhadap waktu V sama dengan dy per dt. V sama dengan d A sin omega T tambah theta 0 per dt. Sehingga diperoleh V sama dengan omega A cos omega T tambah theta 0. Kecepatan maksimum terjadi ketika nilai
cos omega T tambah theta 0 sama dengan 1. Dengan demikian, kecepatan maksimum getaran harmonik dirumuskan Vmax sama dengan omega A. Dengan V adalah kecepatan dan Vmax merupakan kecepatan maksimum, keduanya dalam satuan meter per sekon. Selanjutnya, persamaan percepatan. Percepatan getaran harmonik adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan terhadap waktu. A sama dengan dv per dt sama dengan A d omega A cos omega T tambah theta 0 per dt. Sehingga A sama dengan min omega A kuadrat sin omega T tambah theta 0. Percepatan maksimum terjadi ketika nilai sin omega T tambah theta 0 sama dengan 1. Jadi Amax sama dengan min omega A kuadrat, di mana A adalah percepatan dan Amax percepatan maksimum. Keduanya dalam satuan meter per sekon kuadrat. Persamaan selanjutnya yaitu getaran pada bandul. Getaran pada bandul besarnya gaya pemuli pada bandul dirumuskan dengan Fv sama dengan min mg sin theta, di mana Fv yaitu gaya pemuli, satuannya Newton, m yaitu massa bandul, satuannya dalam kilogram, g itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, theta yaitu sudut simpangan. Periode pada bandul dihitung dengan rumus T sama dengan 2pi akar L per G dan frekuensi sama dengan F sama dengan 1 per 2pi akar G per L, di mana T sama dengan periode, satuannya sekon, F itu frekuensi, satuannya Hz, L itu panjang tali, satuannya meter, G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon. Selanjutnya kita akan membahas getaran harmonik pada pegas. Sebuah pegas yang diberikan gaya akan cenderung kembali ke posisinya semula. Gaya yang menyebabkan pegas kembali ke posisinya semula, inilah yang disebut gaya pemulih. Besarnya gaya pemulih pada pegas dituliskan dalam persamaan Fv sama dengan min K delta X, di mana Fv sama dengan gaya pemulih, satuannya Newton, K yaitu konstanta pegas, satuannya Newton per meter, delta X sama dengan pertambahan panjang pegas, satuannya meter. Besarnya periode dan frekuensi pegas dapat dihitung dengan rumus T sama dengan 2pi akar M per K, frekuensi sendiri yaitu F sama dengan 1 per 2pi akar K per M, di mana M itu massa pegas, satuannya kilogram, T itu periode, satuannya sekon, F itu frekuensi, satuannya Hz. Selanjutnya
kita masuk ke contoh soal. Ibu harap kalian dapat menyelesaikan soal ini. Soalnya mudah, kalian hanya disuruh untuk mencari periode getaran dan frekuensi getaran. Soalnya begini, apabila terjadi getaran sebanyak 30 kali dalam 2 menit, tentukan nilainya. Tentukan nilai periode getarannya. Kedua itu frekuensi getarannya. Ibu kasih waktu selama 3 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, karena sudah 3 menit, mari kita lihat sama-sama cara penyelesaiannya. Pertama, diketahuinya dulu kita tuliskan, yaitu waktu ayunnya atau T-nya kita dapatkan 2 menit. Sudah diketahui dalam soal itu 2 menit. 2 menit ini kita ubah ke dalam 120 sekon. Menitnya itu kita ubah ke sekon. Nah, jumlah ayunannya atau N-nya itu sudah ditentukan memang dalam soal, yaitu sebanyak 30 kali. Nah, untuk mendapatkan periode getaran atau T-nya, rumus dari periode atau T itu sama dengan T kecil per N, di mana T kecil itu waktu, N-nya itu jumlah ayunannya. Nah, kita dapatkan sama dengan T per N. Kita masukkan nilai T-nya, kita dapatkan tadi 120 detik atau sekon. N-nya itu kita masukkan 30 kali, jadi 120 dibagi 30, kita dapatkan periodenya sebesar 4 detik. Nah, bagian B yaitu frekuensi getaran. Rumus dari frekuensi getaran yaitu kebalikan dari periode, yaitu N-nya per T. Kita balik. Jadi F sama dengan N per T. N-nya itu jumlah ayunannya, T-nya itu waktu tadi. Jadi kita masukkan nilai N-nya itu 30 kali, T-nya itu 120. Nah, kita dapatkan frekuensinya itu sebesar 0,25 Hz. Nah, itulah yang dapat Ibu sampaikan pada materi hari ini. Terakhir, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan sebuah percobaan. Nah, tugas kelompok kalian ini, yaitu setiap kelompok mengambil data percobaan ayunan sederhana atau pegas dengan panjang talinya yang berbeda-beda. Nama-nama kelompoknya nanti akan Ibu bagikan ke WA group atau di classroom. Oke, baiklah. Karena waktunya sudah sedikit atau waktu pergantian pelajaran sudah hampir selesai, Ibu ingin memberikan kalian bukan tugas sih, sebagai catatan untuk kalian mempelajarinya nanti di rumah, yaitu kalian mencatat atau menambahkan materi ya hari ini dengan cara kalian bisa mencarinya di Google atau referensi lain lah, atau buku-buku sumber lain untuk bahan belajar kalian. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pertemuan ini. Ibu terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat masih maraknya COVID-19 di Indonesia ini, kalian jangan lupa mencuci tangan dan menggunakan masker jika berpergian. Baiklah, Ibu akhiri.
Dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.